Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Juang Junianto dengan nomor induk mahasiswa B100182282 akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan atas mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang diberikan minggu lalu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak? Dan apakah perjanjian dengan kontrak ini adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Dan kemudian apa hubungan antara perjanjian dengan kontrak? Jika kita cermati bahwa definisi dari kontrak atau perjanjian itu bisa kita lihat di dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih itu mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Abdul Qadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam melakukan satu kontrak atau perjanjian saya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, baik itu satu orang atau lebih sebagai subjek hukum. Yang kedua, terdapat persetujuan antara pihak-pihak tersebut atau dalam asasnya kita kenal asas konsensus. Yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, prestasi yang harus dilaksanakan. Yang kelima, adanya bentuk tertentu. Jika bentuk tertulis bisa kita contohkan dengan akta otentik atau bahkan akta di bawah tangan. Jika bentuk lisan bisa kita contohkan dengan saksi-saksi yang secara lisan dapat membuktikan hal tersebut. Kemudian adanya syarat-syarat tertentu menurut undang-undang agar suatu kontrak tersebut dianggap sah menurut hukum. Kemudian, apakah perjanjian dengan kontrak ini adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Saya lebih sepakat bahwa perjanjian dengan kontrak ini adalah hal yang sama. Kita mengenal istilah perjanjian itu terdapat di dalam KUH Perdata atau Bergelis Wetboek, yang mana BW atau Bergelis Wetboek merupakan produk kolonial Belanda yang di dalam peristilahannya menggunakan istilah overeenkomst yang di dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai kontrak. Namun di Indonesia setidaknya terdapat dua istilah yang sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu kontrak dan perjanjian. Hanya saja yang membedakan adalah dalam pemakaiannya. Misalkan di dalam dunia bisnis lebih eksis digunakan kata perjanjian. Misalkan ada perjanjian jual beli batu bara menggunakan peristilahan perjanjian. Nah, sedangkan kontrak biasanya lebih eksis kepada hubungan kerja, yang mana misalkan orang mengontrak kerja salah satu pegawainya nanti. Nah, hubungan tersebut diberikan peristilahan kontrak. Namun pada akhirnya sebenarnya kontrak itu juga dapat diganti dengan istilah perjanjian kerja, misalkan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, untuk itulah saya sebenarnya tidak membedakan di antara keduanya karena keduanya praktis sama. Lantas apa hubungan antara perjanjian dengan kontrak? Dalam praktik bisnis kita bisa contohkan bahwa perjanjian atau kontrak tersebut menggunakan istilah perjanjian kerjasama atau kontrak kerjasama. Oleh karena itu sebenarnya tidak penting untuk membedakan istilah kontrak dengan perjanjian. Sebab jangan sampai dalam praktiknya justru menimbulkan salah penafsiran yang berujung pada ketidakpastian hukum. Masuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa tujuan dari kontrak itu sendiri? Tujuan dari kontrak sederhananya adalah agar terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Jika kita melihat di dalam perjanjian, setidaknya terdapat makna pacta sunt servanda atau perjanjian itu harus ditepati. Atau istilah lebih sederhananya adalah perjanjian itu adalah hutang yang harus ditepati. Untuk itu diharapkan ke depannya bahwa dengan adanya perjanjian ini, setiap orang yang mengikatkan dirinya dengan orang lain mampu untuk memenuhi prestasinya, dan orang yang berhak atas prestasi yang dapat terpenuhi setiap hak yang dia harus dapatkan di dalam suatu perikatan perjanjian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa konsekuensi atau apa akibat hukum ketika syarat sah perjanjian yang terkandung di dalam pasal 1320 itu tidak terpenuhi? Setidaknya saya dapat membedakannya menjadi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, dan keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Di dalam pasal 1320 berisikan tentang syarat sah perjanjian, yang mana pada poin pertama adalah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak atau lebih.
Yang kemudian yang kedua, adanya kecakapan dalam melakukan sebuah perjanjian. Ketika dua syarat ini tidak terpenuhi, yang notabene kedua syarat ini adalah syarat subjektif dalam melakukan perjanjian, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Berbeda ketika poin 3 dan poin 4 dari syarat perjanjian tidak terpenuhi. Yang mana poin 3 yaitu adanya hal tertentu, dan poin yang keempat ada suatu sebab atau hal yang halal, suatu sebab yang halal. Nah, ketika poin 3 dan keempat ini tidak terpenuhi, dengan kata lain terdapat kausa yang tidak diperbolehkan, seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau bahkan kesusilaan, maka perjanjian tersebut konsekuensinya adalah batal demi hukum. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa ketika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kemudian apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Kemudian pertanyaan yang keempat dan yang terakhir adalah, sebenarnya bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian baku? Ini bisa kita lihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan atau ditandatangani secara baku oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kekuatan hukumnya tersebut sah dan mengikat sepanjang para pihak mengakui dan setuju akan hal tersebut. Namun perlu diketahui bahwa persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik, dan jika tidak perjanjian tersebut bisa dikatakan batal. Karena hal tersebut tertuang dalam pasal 1321 KUH Perdata sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Saya rasa demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.